berapa waktu kemarin ya, ada sedikit gempa saudaraku ya. Biasanya kalau ada kayak gitu ingat Tuhan. Itu setelah gempanya selesai lupa lagi sama Tuhan. Waktu gempa, oh Tuhan ya. Kalau setiap orang berseru manggil nama Allahnya, saudaraku ya. Siapapun itu, saudaraku ya. Kalau orang Kristen nyebut Tuhan Yesus, Gusti Yesus, atau Bapa ya dalam Yesus lah. Tapi kalau sudah selesai itulah manusia ya, lupa gitu. Ya puji Tuhan, tapi enggak apalah ya itu ya kita serahkanlah hidup kita pada Tuhan ya, kita percaya kepada Dia dan kita juga berempati ya dengan saudara kita yang mengalami musibah ya, yang kena di NTT ya, banjir bandang itu kena ada siklon apa itu ya, Seroja apa itu ya. Kemudian ya memang kalau masalah bencana itu di Alkitab ya sudah dari dulu ya, bahkan dinubuatkan. Bahkan nanti di hari-hari terakhir itu intensitasnya itu lebih gitu. Lah, makanya saya bukan khotbah itu ya, cuman ini untuk penguatan aja. Nanti sudah buka di Ibrani 13 aja ya. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan gitu ya. Karena nanti semua akan digoncang. Langit digoncang, bumi digoncang. Goncang semua juga. Bukan cuman gempa, gitu aja sudah. Saya tidur, apa malam itu saya enggak tahu kok itu gempa lagi atau saya lagi lieng gitu. Enggak bisa bedain. Itu aja baru kayak ayunan gitu ya, apalagi yang waduh enggak bisa bayangin ya. Itu belum digoncang, itu masih kayak apa? Ya liar-liur gitu ya. Kalau goncang itu namanya goyang-goyang. Itu di Ibrani 13 Pak. Ya, nanti akan digoncang langit dan bumi. Tetapi akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dan kamu menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, gitu loh. Jadi walaupun digoncang, tapi tetap kita kokoh gitu, saudaraku ya. Itu banyak kok tipologi-tipologi seperti itu, analogi-analogi seperti itu di Alkitab. Seperti apa? Contohnya Nuh, itu kan badai, itu banjir kan, banjir seluruh dunia, bukan banjir bandang lagi ya. Itu banjir yang menenggelamkan seluruh dunia. Itu nggak bisa bayangkan ombaknya seberapa ya, tapi Nuh itu di tengah badai ya. Dia buat bahtera ya, perlindungan. Itu sebenarnya tipologi Yesus. Makanya soal Kersel itu loh, Bu Untung nih luar biasa. Bu Suparmi, umurnya berapa Bu Suparmi? Luar biasa 61. Mas juga kalah. Saya masih bingung Mas. Enggak ngerti dia mau agak sempurna. Bu Untung nih luar biasa, nekat ya. Wah, saya kan memberikan soal ya di kelompok sel itu. Temukan Yesus di Perjanjian Lama. Yesus itu kan sudah ada gitu loh. Cuman belum menjadi manusia, lo ada, eksistensi itu namanya itu. Lah kita belajar dong gitu loh, ya. Baik itu nggak apa-apa Mas juga, analogi, tipologi lah. Seperti bahtera ini kan juga, itu kan yang memberi keselamatan gitu loh. Jadi Allah itu menyelamatkan siapa? Nuh itu melalui bahtera, itu kan gambaran. Lo kalau nggak ada bahtera binasa, saudaraku ya. Makanya Yesus ngomong gitu loh, barang siapa percaya tidak akan binasa. Loh gitu, itu kan gambaran, itu loh aku bahtera itu, menyelamatkan, kira-kira gitu ya. Loh tadi kita nyanyi sungai kehidupan gitu loh. Ya kan, itu kelihatannya Yeskiel ya, dia melihat ada satu aliran sungai yang mengalir, memberikan kehidupan. Itu kan kali bahas itu kan banyak Mas juga, itu kan bicara kehidupan Yesus. Ya kan, nah minggu lalu, saya khotbah itu kan sudah ke sana semua saudaraku ya. Coba, makanya ini supaya Anda belajar Alkitab gitu loh. Halo, Alkitabnya masih dibaca enggak? Atau masih cuman jadi bantal? Lo sekarang Alkitab di HP ya, enggak usah jadi bantal, pecah semua. HP-nya dibuat diisi Alkitab, dibaca, atau HP-nya hanya buat ya TikTokan. Ya enggak apa-apa sih TikTokan, tapi coba dibaca enggak Alkitabnya gitu. Karena gini saudaraku, ini udah waktunya. Sudahlah. Ya udah waktunya. Saudara tahu enggak di Daniel 12 itu? Itu kalau di Perjanjian Lama yang bicara akhir zaman itu Daniel ya, kebanyakan yang banyak itu. Mirip Wahyu itu, mirip. Itu ada peringatan dari Nabi Daniel. Tetapi umat itu kan ngeri saudara, itu ada kayak pembinasa yang keji segala macam itu ya. Saya enggak nakut-nakuti saudara ya. Cuman saudara baca itu ya mirip Wahyu. Tetapi ada suatu statement yang luar biasa, satu pernyataan firman Tuhan yang luar biasa. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat
dan akan bertindak. Bukan cuma kuat aja loh, akan tetap bertindak. Mereka akan seperti bintang-bintang yang bercahaya, yang menuntun orang. Loh, Anda nanti jadi bintang apa? Jadi apa gitu loh. Lah, bagaimana Anda bisa nuntun orang kalau Anda sendiri enggak mengerti gitu loh. Makanya kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Makanya, maaf saudara, saya lihat gereja banyak jemaat itu kalau bersaksi pinter, tapi berteologi, maaf kurang. Apa bedanya? Orang kalau bersaksi, ini saya sebelum masuk ya pengajaran. Orang kalau bersaksi, kebanyakan yang disaksikan apa? Pengalamannya, kisah hidupnya. Memang enggak salah, 1-2 kali. Tapi kalau terus-terusan, maaf saudaraku, orang kalau hanya mendengar cerita tentang hidupmu, tidak akan terjadi apa-apa. Orang akan dirubah hidupnya, dirubah nasibnya, dilawat Tuhan. Ketika mereka mendengar cerita tentang Kristus. Amin saudaraku. Ini loh, gereja harus berubah. Maaf, banyak orang Kristen senang dengar khotbah yang wow, spektakuler. Karena dengar kesaksian pendetanya. Dengar kesaksian, wah ya kesaksian sedikit aja, enggak apa-apa untuk mendukung khotbah. Maaf, saudara harus bisa membedakan sekarang. Makanya kenapa Rasul Paulus ngomong di akhir zaman nanti banyak orang mencari, menubuatkan ya, orang mencari apa khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Tapi kalau suruh belajar, mumet dasku. Ya lebih baik mumet sekarang. Bu untung bagus ya Pak Pastor, Pastor, lebih baik kalau ada yang salah tegur saya daripada salah dibiarin. Oh bagus, anaknya nih ternyata nurun ibunya ya. Mas Yulio nih kalau salah berkali-kali tegur, enggak apa-apa, yang penting belajar terus gitu ya. Bagus, jadi ayo saudaraku, saya pengen jemaat ini mulai bertumbuh. Bukan hanya bisa bersaksi, tapi juga bisa berteologi. Allah, logi, logos, memiliki ilmu tentang Allah, memiliki pengetahuan tentang Allah, pengenalan akan Allah, dan itu dibagikan gitu loh. Jangan cuma bagikan hidupmu saja, no. Orang enggak akan mengalami apa-apa, karena manusia ini terbatas. Cerita hidup kita ini terbatas, ada suka, ada duka, ada baik, ada enggak baiknya, ada kalanya naik, kan ada kalanya kan ngalami masalah, ya apa. Saudara ketika, kalau cara berpikirnya gitu, nanti satu kali, aku enggak bersaksi dulu. Lah kenapa? Hidupku masih, lah nunggu kapan? Nunggu berkat dulu, nunggu jawaban Tuhan dulu. Padahal Alkitab ngomong siap sedialah, baik tidak baik, waktunya beritakanlah firman itu. Makanya yang kau beritakan bukan cuma pengalamanmu. Beritakan Kristus. Amin saudaraku. Mulai sekarang belajarlah. Makanya kalau Anda tidak belajar tentang Yesus, Anda mau beritakan, apa yang diberitakan? Enggak ngerti ya saudaraku. Wis pokoknya Yesus ya itu, yang endi ya itulah, wis kamu ngerti dhewe lah. Ya apa? Makanya kenapa di Kersel ini sekarang saya kasih tugas ya, kayaknya agak berat. Saya tidak tahu pikiran Anda macam-macam gimana mungkin. Pastor ini tugasnya kayak apa soal wangel-wangel. Lah memang saya tipe gitu, saudara. Pengen Anda belajar. Jadi kalau tipe ngajarin saya ini ya, orang renang saya cegurkan kolam renang. Kalau mau tenggelam harus tolong, ayo. Jadi nggak pakai teori gini ya, sawen ini ya. Jadi kayaknya berat gitu. Tapi harus belajar. Amin, ya. Dijawab loh ya, salah nggak apa-apa. Saya lurusin kayak Bu Untung kemarin menghubungkan. Kan soalnya kan gini kan, bagaimana Anda, ini kan dari khotbah-khotbah yang saya ajarkan sebelumnya, bagaimana kita menemukan Yesus itu. Ini keilahian Yesus. Kalau Yesus itu baru ada pada waktu lahir dari perawan Maria, pada waktu Natal, oh ya bukan Tuhan namanya, manusia, nabi biasa. Lah makanya Anda sebagai orang Kristen, Anda harus bisa mengenal, mengerti bahwa Yesus sebelum lahir ke dunia, 25 Desember Natal kita peringati, dia sudah ada. Sebelum Abraham jadi, aku. Dia terjemahnya bukan sudah ada, ego eimi. Aku adalah aku. Aku ada yang aku ada gitu terjemahnya lebih tepatnya. Itu kan ngambil dari Eser. Waktu Musa tanya, siapa engkau Tuhan? Waktu kan diutus, nanti kalau orang Israel tanya, siapa engkau? Aku adalah aku, itu terjemahnya. Orang ya memang sulit menerjemahkan Eser. Aku datang, itu datang artinya. Aku datangnya aku datang, atau kalau secara sederhana maha ada. Aku ada ya, aku ada ini gitu. Kalau Anda ada kan karena lahir dari orang tua Anda. Aku ada yang aku ada gitu.
Atau kalau bahasa teologisnya aku yang apa? Yang sudah ada dan yang akan datang. Itu kekal. Ya kira-kira begitulah. Lah waktu Yesus ngomong sebelum Abraham jadi, aku ego emi. Aku adalah akulah dia gitu. Nah itu kan saudara bisa menghubungkan sebenarnya itu. Loh ini kita kasih bocoran lagi. Tahu enggak ayatnya Yohanes berapa itu ya? Waktu ditanya, kamu sama Abraham besar mana? Loh Abraham itu belum jadi, aku sudah ada. Lah itu hubungan dengan Keluaran pasal 3. Loh banyak loh saudara punya. Nah ini masalahnya, enggak apa-apa wis. Anda baca Alkitab, enggak, maaf ya, saya tidak menghakimi, tidak menggejerokan Anda, enggak. Gejerokan itu apa ya? Anda enggak marah dengan saya, amin? Enggak marah kan? Gondok mungkin. Anda baca Alkitab enggak? Yang pertama. Yang kedua, baca, ngerti enggak? Gitu loh. Baru melakukan. Ya bagaimana Anda melakukan? Baca aja enggak? Enggak. Terus dibaca tok enggak ngerti, yang dilakukan apa gitu. Nah, itu kan. Makanya ini dorongan saya sebagai hamba Tuhan gitu. Oke, Anda sibuk, saya tahu. Anda sibuk. Tapi apa sibuk bisa jadi alasan buat kita? Lu sekarang dulu Alkitab lu bisa dibawa kemana-mana. Saya enggak menuntut Anda baca beribu-ribu ayat atau banyak ayat. 1-2 ayat Alkitab tuh bagus, ada satu perikop lu pendek. Baca, renungkan, temukan itu ya. Makanya saya mendorong jemaat di tempat ini untuk rajin baca Alkitab. Amin. Semangat baca Alkitab. Haus. Coba tadi nyanyi itu loh. Jiwaku merindukanmu. Tadi kan nyanyi itu ya. Jiwaku haus. Saya mau tanya, Anda rindu dengan Tuhan itu apa sih prakteknya? Apa aplikasinya? Atau wujud nyata Anda rindu haus sama Tuhan itu apa? Loh, coba jawab saya. Anda rindu dengan Tuhan, Anda haus dengan Tuhan itu apa? Wujud nyatanya Anda rindunya itu seperti apa? Tuhan itu di mana? Tuhan itu seperti apa? Loh, Anda rindu bagaimana caranya Anda menemukan Tuhan? Ayo ya apa? Kalau enggak baca Alkitab itu loh, gimana Anda ketemu Tuhan? Allah itu kan berfirman. Anda mengenal Allah melalui firman. Saya akan khotbah hari ini seperti itu. Allah itu menyatakan diri melalui firman. Dan firman itu sekarang tertulis. Karena ada perintah Tuhan, tuliskanlah kepada Musa. Yesaya, tuliskanlah perkataan-perkataanku ini. Karena melalui perkataan ini kita mengenal pribadi yang berkata-kata. Kalau orang Kristen malas baca Alkitab, kalau orang Kristen tidak suka baca Alkitab, bagaimana bisa mengenal Allah? Saya tidak marah, saudara, cuman kayak ngomong saya begini, ini supaya tersentak gitu loh. Selama ini kita anggap enteng gitu loh. Ya tadi kalau ada gempa aja baru ingat Tuhan. Jangan sampai kaset, jangan sampai terlambat. Saya belum ngajarkan itu. Nanti kan ada yang pengangkatan, gereja kita percaya pengangkatan. Tahu enggak siapa yang diangkat? Loh, benar, saudara, kalau khotbah akhir zaman, itu di Wahyu 11 ya. Itu jelas itu. Itu ada apa? Bait Allah itu ada halaman, ada ruang suci, ruang maha suci. Sisakan halaman itu. Loh, halaman itu bait Allah, itu orang percaya, orang Kristen. Sisakan. Enggak dihitung. Nanti akan diberikan kepada bangsa-bangsa tidak melakukan antikris. Nah, tapi nanti kalau mereka tekun, setia, taat bisa selamat, tapi ya melalui ujian api, ujian penderitaan. Loh, saudara mau diangkat enggak dengan Tuhan? Oke, ada yang enggak percaya dengan itu silakan, tapi gereja kita percaya dan saya percaya itu. Loh, sekarang apa gunanya hidup suci? Loh, ini kita udah belajar anugerah kan 5 tahun saya ngajarin anugerah itu. Bukan berarti terus kita bebas berbuat dosa karena anugerah Tuhan berlimpah-limpah, dosa tidak lagi diperhitungkan, tidak lagi penghukuman. Tapi kenapa kita tetap harus hidup suci? Ya toh, kenapa kita harus hidup kudus? Itu nanti lain kali saya akan jelaskan. Hidup suci, hidup kudus kita bukan membawa ke sorga. Beda dengan saudara sepupu kita kan sekarang puasa untuk menyucikan diri kan. Menyucikan diri dengan puasa, dengan amal, ibadah. Kalau Kristen, Jumat Agung kemarin kita belajar bahwa kita disucikan oleh darah Yesus ditebus. Itu yang menghapus dosa, menyucikan. Jadi dosa kita dihapus oleh pengorbanan Yesus ketika kita menerima Yesus disucikan. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu amal ibadah hidup suci.
Nah, hidup suci, hidup kudus kita untuk apa? Ya ini nanti salah satunya. Loh, itu ada upahnya juga, ada mahkotanya, dan itu yang menentukan nanti kita hidup kita bagaimana ke depannya. Ya, ngalami kemuliaan pengangkatan Tuhan atau diizinkan mengalami masa antikris. Nah, ini saudara coba renungkan ini. Makanya hidup itu Anda milih. Mau hidup suci atau hidup sembarangan, mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan atau hidup duniawi. Makanya buat apa buat tulisan jadi manusia baru, manusia rohani. Ini untuk apa, saudaraku? Gitu loh ya. Saya ngomong begini ini supaya Anda semakin sungguh-sungguh gitu loh. Oh iya, saya ketinggalan ya. Ternyata selama ini saya jadi orang Kristen cuma gini-gini aja. Saya cuma jadi orang Kristen nggak ngerti apa-apa. Saya jadi orang Kristen dulu menyembah gambar. Saya jadi orang Kristen hanya KTP saya, yang Kristen hanya ngertinya ya begini-begini aja. Lah makanya mulai ada dorongan, ya aku mau belajar. Lah makanya kenapa saya berikan soalan-soalan yang agak berat itu tujuan saya kan biar saudara-saudara termotivasi ya untuk baca Alkitab, termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi. Amin saudaraku ya, saya harap ini bisa dikerjakan. Oke kita akan langsung aja belajar firman Tuhan ya. Jadi gini saudaraku, sebetulnya Jumat Agung kemarin ya, saya khotbah itu tentang Allah Juru Selamat. Terus minggu Paskahnya itu kebangkitan itu Allah kebangkitan dan hidup. Ya tujuan saya itu sebetulnya gelar Juru Selamat itu yang dikenakan kepada Yesus itu sebetulnya sudah ada di dalam sebelum Yesus datang ke dunia. Ya, itu kan perjanjian baru itu dimulai kedatangan Yesus. Kelahiran Yesus ke dunia, kedatangan ke dunia itulah perjanjian baru dimulai. Sebelumnya disebut perjanjian yang lama, hukum Taurat, zaman para nabi. Dan ternyata sebelum Yesus itu sebagai juru selamat ini dinyatakan, Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ternyata sebelumnya itu Allah sudah berkata, akulah juru selamat. Lah inilah, saya sedang menunjukkan bahwa Kristus ini, gelar-gelarnya ini, ya itu menunjuk kepada Allah, gitu loh. Yang disembah oleh orang Israel, gitu loh, saudaraku. Terus apalagi minggu lalu, hari Jumat dan Minggu saya khotbah, selain juru selamat, masih ingat lagi enggak? Ayo, apalagi yang Yesus katakan atau gelar yang dimiliki Yesus yang merujuk atau menunjuk, mengidentifikasikan dengan Allah di perjanjian lama, selain juru selamat. Gak usah diulang ya, lihat khotbahnya Jumat dan Minggu. Apalagi, ayo masih ingat enggak? Awal dan akhir belum, kamu kondisi kamu belajar dewe. Ada memang awal dan akhir itu ada di Yesaya. Akulah yang terdahulu dan terkemudian. Nah itu kasih bocoran lagi, Mas juga kemarin sering-sering. Yesus ngomong, akulah yang awal dan akhir. Ini kan yang saya khotbah itu jangan yang belum, ini kan ngulangi gitu loh. Gembala, akulah gembala yang baik. Yesus ngomong, ternyata Tuhan menyebut dirinya gembala di Yeskiel berapa? Pasal 34, ya toh, tentang gembala. Aku akan menjadi gembala yang membalakan, gembala yang baik itu. Yang lainnya kan gembala-gembala upahan, gembala Tuhan marah dengan gembala-gembala Israel, pemimpin-pemimpin Israel. Nah itu kan gembala, apalagi yang pokok anggur. Akulah pokok anggur. Ya, Yesaya 5, Allah mengerjakan kebun anggur, itu umat Tuhan ternyata kok enggak menghasilkan. Lah, dengan kata lain Yesus ngomong, kalau kamu mau berbuah, aku jadi pokoknya, kamu jadi rantingnya, kira-kira begitu. Ya kan seperti itu, banyak kebangkitan dan hidup. Allah berkata, ulangan berapa itu ya, akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Terus Yeskiel, ya lah sempat minggu lalu tentang Yeskiel berapa itu ya, 37 ya, tentang tulang-tulang kering dihidupkan, ya toh. Tulang-tulang kering. Lah itu kan ada nubuatan, berembuslah kepada, coba lihat saudara. Ini lagi ya, lihat lagi ini. Karena kemarin saya sempat ngomong, mungkin Anda jangan bingung ya dengan Roh Kudus. Ini memang agak teologi dengan Roh Kristus, Roh Yesus beda. Kalau saya menyebut Yesus itu Roh kehidupan, itu bukan berarti Yesus itu Roh Kudus, karena Yohanes itu Bapa, Yesus itu ya sama gitu. Padahal sama itu dalam arti hakikat kodratnya, tapi berbeda dalam hipostasisnya. Nanti biar tahu ya. Coba Yeskiel 37 berapa Mas juga tentang roh
Mas juga soalnya HP-nya dipakai ngerekam, bingung dia kalau biasanya searching. Coba Yeskiel 37 ya. Kemarin ayat kan sebenarnya mulai 1 tapi kepanjangan ya. Waktu bernubuat, coba melempar ya. Bernubuatlah firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hei tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Jadi Yeskiel disuruh bernubuat. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku. Jadi kalau nabi itu ngomong, demikianlah firman Tuhan, boleh ngomong akunya Tuhan, tapi yang dimaksud akunya ini Tuhan ya. Memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi kepadamu segala macam supaya kamu hidup kembali. Terus lewat 7, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera aku bernubuat terjadilah itu ya kehidupan. Suara sungguh suatu berderak-derak, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain ya. Terus 8 urat-uratnya ya, 9 lah ini saudaraku. Ya toh? Maka firman-Nya kepadaku, kepada Nabi Yeskiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Ya. Bernubuatlah ya toh kepada nafas hidup itu, apa saudaraku? Bernubuatlah ya manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hei nafas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin dan berembuslah dalam orang-orang yang terbunuh supaya mereka hidup kembali. Jadi orang-orang ini hidup karena ada nafas-nafas yang memberi kehidupan. Saya ingatkan bahasa Yunani, bahasa Ibrani, ruah ya, nafas, roh, pneuma, itu artinya juga nafas. Ya, roh itu artinya nafas, nafas kehidupan. Lah, saudara bandingkan dengan ini. Nah, ini sudah dikasih bocoran lagi loh sebenarnya. 1 Korintus 15, ini ayat yang terkenal ini sebenarnya. Yesus itu disebut roh kehidupan di sini. Nanti baca sendiri ya, saya tidak khotbahin ini hanya memancing Anda untuk rajin baca Alkitab, ngerti ada hubungannya. Tadi perjanjian lama, saudaraku, saya perlu ngomong gini. Perjanjian lama itu sebetulnya bukan kitabnya orang Kristen, saya harus ngomong ini supaya itu kitabnya orang Yahudi. Supaya tidak ada tuduhan kayak apa? Kolusi. Nepotisme. Jadi kayak dibuat-buat. Sama-samakan enggak. Bayangkan itu kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu sampai sekarang itu kitabnya kitab Taurat, kitab para nabi dan tulisan-tulisan suci, Amsal segala macam ya, syair-syair Mazmur. Itu saudaraku itu mereka miliki sampai hari ini, dan mereka tetap belum percaya Yesus. Mereka masih menunggu Mesias yang akan datang, belum menerima Yesus itu. Jadi kitabnya mereka, itu kitab mereka, dan kita gunakan juga kitab itu. Karena kita percaya Allahnya sama, Allah mereka Allah Abraham, Allah Isa, Allah ya Yakub sama, berbicara kepada para nabi termasuk Yeskiel. Cuman bedanya mereka enggak nerima waktu Allah datang di dalam diri juru selamat Yesus Kristus, enggak terima, itu aja. Bayangkan itu bukan kitab kita, tetapi kita bisa menemukan janji, kita bisa menemukan penyataan Allah di perjanjian lama itu di dalam diri Tuhan Yesus itu loh saudara. Kalau Anda enggak belajar gini ya enggak ngerti-ngerti nanti. Coba, jadi itu Yeskiel itu mungkin 1000-an tahun ya sebelum zamannya Yesus. Ya ratusan tahun lah ya. Maleakhi itu sekitar 400 tahun sebelum kitab Maleakhi itu kan perjanjian lama paling terakhir ya, itu 400 tahun sebelum Matius itu ya, mulai Yesus datang itu ya, kisah gitu. Itu berarti sekitar ya 1000-an tahun lah kira-kira, hitung sendiri ya. Daud itu 1000-an tahun misalnya sampai zamannya Tuhan Yesus. Bayangkan itu sudah 1000-an tahun ditulis, kemudian kok bisa terhubung gitu. 1 Korintus 15 ayat berapa ya? Berapa? 30? 45. Ini saudaraku. Seperti ada tertulis, apa saudaraku? Manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, ini yang dimaksud Tuhan Yesus, nanti baca sendiri satu perikop panjang kalau saya baca. Tetapi Adam yang akhir menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Ini kan Yesus yang memberi kehidupan pada tulang-tulang kering tadi. Memang Allah yang berfirman. Tapi yang melaksanakan Tuhan
Makanya Yesus itu nanti hari ini kita akan belajar Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya gitu. Ya. Jadi waktu Allah menciptakan itu juga melalui firman-Nya. Allah menghidupkan juga melalui firman-Nya. Bernubuatlah, katakan kepada nafas hidup datanglah. Ketika firman itu ya menjadi dagingnya, menjadi nyata, ya jadi kehidupan. Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Ya toh, coba 47 ini biar tahu. Manusia pertama Adam tadi kan berasal dari mana? Debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua tadi maksud Yesus kan berasal dari sorga. Ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus, datang turun dari sorga, Yohanes 16. Adam yang akhir, roh yang menghidupkan. Tapi bukan Roh Kudus ya. Ini adalah, karena Yesus, lah ini saudara perlu ngerti ya. Yesus sebelum turun ke dunia menjadi manusia, berarti sebelum jadi manusia, belum fisik, dia berwujud apa saudaraku? Roh. Dan roh itu, firman itu adalah roh. Firman itu bukan wujud fisik. Lah kita akan belajar hari ini bahwa Yesus itu adalah firman Allah, tapi tidak terlalu dalam ya, karena ini pengantar aja, kalau dalam waktunya tidak nuntut ya. Saya akan tunjukkan bahwa Yesus itu, jadi gini, judul tema hari ini adalah Allah itu yang tidak bisa dilihat, karena Allah itu roh ya, tidak bisa dihampiri, karena terlalu kudus, mulia, suci, tidak terjangkau oleh pikiran kita, tak terhampiri, tak terlihat, tak bisa dikenali karena mulianya. Tak bisa apa itu, ada 4. Ya toh, tak bisa dilihat, tak bisa dikenal, tak bisa dihampiri, tak bisa terjangkau. Ya toh, meneh lah, lihat catatannya. Saya enggak catatannya lupa. Tapi menjadi dekat, yang transenden menjadi imanen melalui siapa? Kalau kita orang Kristen melalui Yesus, itu kan langsung melompat kepada kesimpulan. Tapi kita akan belajar, ada jembatan untuk memahami ini, yaitu kata kuncinya firman. Katakan 1, 2, 3, firman. Jadi Allah itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Allah itu roh kok, enggak bisa dilihat. Ya toh? Lah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya? Nah bedanya dengan saudara muslim, kalau firman itu seperti atribut atau apa ya. Lah kalau kita beda, firman itu adalah Allah itu sendiri. Hipostasisnya Allah. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Tadi baru pancingan aja pembukaan supaya Anda belajar lebih dalam lagi. Oh, Yesus itu sudah ada ya. Itu yang menghidupkan tulang-tulang kering tadi itu loh. Bu Untung kemarin nulisnya apa? Mujizat di Mesir itu ya. Itu Yesus yang buat. Ya toh, walaupun belum jadi manusia, tapi sebagai firman sudah kasih ayatnya kan itu kan. Jadi bukan Musa loh, jangan salah loh. Oh, itu mujizatnya Musa. Orang saudara-saudara muslim itu menuduh atau tidak menerima Yesus sebagai Tuhan karena mereka mengatakan seperti Yesus itu seperti nabi, seperti Musa dan nabi-nabi yang lain membuat mujizat itu karena seizin Allah katanya. Nanti saya akan khotbah khusus lain kali terus ya. Mujizat Yesus, Anda ini ketika lihat mujizatnya Yesus, Anda kan wow. Bukan cuman enggak ada yang manusia, nabi siapapun seperti itu. Ya. Dan caranya berfirman, caranya buat mujizat. Kalau Musa itu buat mujizat itu, sudah saya kasih di WA group kan, itu apa? Bagaimana caranya? Menuruti firman, ngikuti kan, ada perintah. Ulurkan tongkatmu, sampaikan kepada Fir'aun, terus ambil air, itu kan ada perintah. Dan mengikuti perintah itu maka mujizat terjadi. Di grup saya tunjukkan, saya tuliskan di situ. Berarti sebetulnya yang buat mujizat itu Musa atau firman. Kalau Yesus buat mujizat lain. Dia menyuruh, coba. Ini di Mesir, Bu Untung ini luar biasa ya. Cuman tulisannya loh Bu Untung, titik koma kok ditobruk aja ya. Saya bacanya bingung, ini titik koma. Tapi semangatnya top saja. Dia untuk menghubungkan mujizat di Mesir dengan Tuhan Yesus loh. Orang mungkin enggak memikir ke sana loh. Itu coba air menjadi darah, kan ada mujizat itu kan. Tahu enggak kenapa kok Yesus juga membuat mujizat air menjadi anggur? Apa suatu yang kebetulan? Ketika
orang Israel diberi mana dari surga. Yesus membuat mujizat. Tidak apa-apa, yang saya khotbahkan ini Anda tulis lagi di mana WA Group itu kan berarti lebih dalam lagi. Tidak apa, saya mendapatkan ini pastor. Enggak apa-apa, saya akan mancing-mancing aja. Yesus, Allah menurunkan roti kan. Loh, Yesus ngasih roti untuk 5.000 orang, loh, bayangkan. Saya coba, Anda ini nih coba mikir ya. Saya belum khotbah tentang mujizat, pendalaman belumnya. Rotinya berapa waktu itu? 5. Ikannya 2. Yang perlu makan? Bener Mas Hugo, muncul Alkitab 5.000 orang laki-laki loh. Perempuannya belum dihitung. Lah kalau setiap laki membawa istrinya 10.000. Belum cendilnya, curutnya. Cendil curut, anaknya cucunya loh, ada yang kakek-kakek, sak keluarga besar, gak banyak banget. Bayangkan 5 roti terus dipecah-pecah, bisa makan. Sisa 12, loh, rotinya tuh dari mana? Surga! Yesus bisa menurunkan roti dari surga, walaupun dengan cara yang lain. Loh, saudara pikir dari mana gitu loh? Kuasa surgawi, spiritual, spirit, roh, secara roh. Mikir enggak, roti itu loh apa harus turun ke gunung, harus masak dulu, bakar dulu. Itu tiba-tiba ada roti itu loh, dari mana? Ya memang enggak kelihatan turun seperti mana itu, ini malah dahsyat itu. Sisa itu membuktikan ada sisa. Mungkin orang yang skeptis itu dipotong kecil-kecil Pak, loh 5 roti itu loh, sak gedenya ini, potong kecil-kecil loh, masuk. Dan Alkitab mencatat loh, mereka makan roti dan kenyang. Sampai kenyang-kenyang, sampai cari kamar kecil ya. Di gunung ada, itu kan di bukit ya. Gak ada kamar kecil, cari sungai mungkin ya, sampai kenyangnya. Itulah Tuhan Yesus kita kalau memberkati, berlimpah-limpah, amin. Sisa 12 bakul. Untuk siapa itu? Kenapa 12? 12 muridnya. 12 rasul itu ya. Kan disuruh bagi-bagi. Coba, mujizatnya menjadi Mesir kan itu. Air jadi darah. Yesus bisa buat air jadi anggur, itu aku loh yang buat. Dulu di Mesir itu aku juga, ini air tak jadikan anggur waktu perkawinan di Kana. Coba hubungan itu. Allah membelah laut. Bukan Musa cuma Musa ulurkan tongkatmu, ya Tuhan. Lola, ya Tuhan. Tuhan, nanti saya akan tunjukkan, Tuhan yang menguakkan laut. Bukalah, kok dikira Goro saya, Goro itu bahasa Jerman. Keluaran 14. Makanya saya ini kalau khotbah pakai catatan enggak bisa. Saya sak metu cangkemku ya, sorry, wong Surabaya saya nih. Kasar. Jadi coba Keluaran 14. Ini baca sendiri ya, satu pasal itu banyak saudara ya. Tuhan taruh apa nih? Saya diingatkan ayat ini, coba buka ini. Pokoknya orang Israel ketika keluar dari Mesir dikejar sama Fir'aun, ya, terus terjebak di depan ada laut, di belakang ada orang Mesir, tentara Mesir yang ya toh ngejar. Coba ini. Nah, adapun orang Mesir 9, saya belum ngomong ayatnya ya, 9. Saya tadi ngomong Yohanes 1 belum tak baca ya, nanti aja. Saya buka ini saya. Adapun orang Mesir, segala kuda, kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka, orang Israel, dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal. Ini ditunjukkan tempatnya, ini berarti ini benar-benar akurat, ini benar-benar terjadi gitu loh. Ya, tempat itu masih ada sebenarnya. Ketika Fir'aun 10 telah dekat kepada orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru pada Tuhan, dan 11 mereka juga berseru-seru juga tampaknya ini ya, kepada Musa. Teriak-teriak pada Tuhan, ngomong juga pada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ya toh 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Orang ini mental budak. Mental budak. Orang Israel itu mental budak, saudaraku. Sudah diperbudak 430 tahun sejak Yusuf mati. Yusuf kan penyelamat, itu tipologi Yesus juga ya, penyelamat kelaparan, bencana kelaparan dunia waktu itu. Jadi raja muda di Mesir, sehingga diangkat ya karena menyelamatkan bencana kelaparan.
Dan orang Israel waktu itu Yakub ya, dan anaknya 12, 70 orang ya waktu itu ya. 70-an orang. Yang iya kok Mas Yuket tok. Lione iki bocah kitab kan. Gak mau coba. Makanya mulai sekarang baca, amin. Kalau enggak gitu cuman denger notok. Oh, Bapak Agung ngoceh apa itu. 70 orang. Masih 70 orang. Terus akhirnya selama 430 tahun ya, setelah Yusuf mati muncul Fir'aun yang baru. Fir'aun itu bukan nama lah, ini jangan keliru ya. Fir'aun itu kayak gelar ya. Fir'aun kayak raja gitu loh. Jadi setiap rajanya itu namanya Fir'aun gelarnya gitu loh. Fir'aun yang baru muncul tidak kenal Yusuf, tidak mau tahu. Ini kok ada bangsa asing di sini, ditindas, diperbudak 430 tahun sampai sekitar waktu keluar dari Mesir itu 600.000 ya, sekitar ada perkiraan 3 juta. Ya, itu 600.000 itu laki-laki terjatuh, itu ada perhitungan tersendiri. Tapi waktu itu mereka jadi bangsa yang besar, orang Mesir takut, terus diperbudak dan Tuhan melepaskan singkat cerita, dan karena 430 tahun diperbudak, mentalnya masih mental budak. Nanti sudah akan lihat berapa kali mereka ini mengeluh ketika ada tantangan mengeluh. Padahal sudah dibebaskan dari perbudakan, sudah jadi orang merdeka, tetapi di dalam kemerdekaan yang dimiliki ini ada masalah sedikit, kepengen balik ke Mesir. Jadi, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir, jadi budak. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mentalnya budak, belum mengenal Tuhan. Enak hidup dalam dosa, daripada hidup suci dalam Tuhan kok tambah susah hidupku. Berapa banyak orang Kristen masih mikir gitu. Enak hidupku dulu, sebelum ikut Tuhan bebas. Setelah ikut Tuhan kok tambah susah gini hidupku. Kepingin balik. Mesir itu manusia lama. Gambaran manusia lama. Berapa banyak orang Kristen mentalnya masih mental Mesir. Saudaraku ya. Tetapi ayat 13 berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. 14, untung masih ada Musa ya, nabi yang Tuhan yang dikirim untuk menguatkan mereka, memimpin mereka. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini ayat yang terkenal ya. Kalau Tuhan yang perang, kamu diam saja. 15 saya enggak bahas itu ya. Nah ini 15 ini saudaraku. Makanya bedanya Musa sama Tuhan Yesus ya. Bedanya nabi-nabi dengan Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan ngomong ya pada Musa. Tuhan ini huruf besar semua kan. Yahweh, Yehova, Bapa ya. Kalau kita sekarang manggilnya Bapa. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, apa saudaraku? Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Nanti kita lihat siapa yang belah air. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut tempat kering. Kita lompat aja. Siapa yang belah laut? Ya belum dulu ya, kita lihat dulu ayatnya. Kita lihat mana ayatnya, ayo. 21. 1, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Ya apa caranya mengulurkan tangan belah-belah laut? Terus Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu 1, 2, 3 Tuhan, huruf besar semua, YHWH, Yahweh, Yehova. Tuhan yang memerintahkan, yang berfirman. Musa, ulurkan tanganmu. Musa ulurkan tangan, taat, nurut. Makanya orang nurut firman itu luar biasa. Kalau kau nurut firman, kau akan tinggal nurut saja. Tuhan yang berperang. Itu loh. Kau percaya saja. Makanya kita nih, orang Kristen ini orang percaya, orang beriman. Beriman pada firman Tuhan. Angkat tanganmu. Wes, aku yang berkati kamu. Haleluya. Dan misalnya. Kalau enggak disuruh angkat tangan. Bau kelek. Jadi Musa cuma nurut. Tapi yang membelah laut siapa? Tuhan menguakkan air laut itu. Dengan perantaran angin timur yang keras membuat laut itu jadi kering. Dan terbelahlah air itu. Ya, saudaraku ya. Ini siapa yang belah laut itu? Tuhan. Dan pada prakteknya siapa? Itu firman sebetulnya. Kan saya sudah kasih WA itu ya, yang bagaimana
Musa membuat mujizat itu sebenarnya firman. Allah yang melakukan melalui firman. Maksudnya gini, perkataan Tuhan terjadi. Ayo angkat tongkat, nanti lautnya terbelah. Ini kan perkataan. Dan itu terjadi. Gitu loh. Orang Muslim bilang kun fayakun. Jadi Tuhan itu berfirman, kok berfirman maka semuanya jadi. Itu kan itu. Lagunya apa? Sama Bu Untung salah itu. Bu Suparmi. Kalau nyanyi itu, wah gitu. Selama ku menyepi. Ku percaya. Bukan yang itu. Ketika kau berfirman, semuanya jadi. Bukan ini ya lagunya ya. Oh keliru ya. Campur aduk ya. Oke. Jadi sesungguhnya Allah itu yang dijumpai para nabi, bapak-bapak leluhur, itu menyatakan diri melalui firman gitu. Ya, saya akan menyampaikan hal ini. Jadi sesungguhnya enggak ada yang pernah melihat Allah. Coba firman teman. Yohanes 1 ayat 1. Nah, coba lihat ini dulu ya. Nanti kita akan. Jadi hari ini saya akan khusus membahas bahwa Allah itu menyatakan dirinya melalui firman. Jadi para nabi, bapak leluhur yang dijumpai Allah yang dijumpai mereka itu sebenarnya adalah firman-Nya gitu. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu, nah ini hafalan ya harusnya, bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini beda kita dengan saudara muslim ya. Kalau kita itu firman itu ya Allah. Apakah ada dua Allah? Tidak, bersama-sama. Ya kalau saya bersama-sama dengan firman saya, logos saya, apakah ada dua agung? Ya saya satu. Itu hipostasisnya, cuman bedanya firman saya ya perkataan saya, logos saya ya enggak ada apa-apanya. Tapi kalau perkataannya Tuhan, perkataannya Allah, ada kehidupannya. Ada roh kehidupannya, ada Allah di dalamnya. Nanti itu hipostasis itu begitu. Nanti kan kita akan belajar lebih lanjut. Tapi intinya pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bersama dengan Allah. Bersama itu bukan, saya sudah sering ajarkan ya, bukan saya sama Mas Yoga bersama-sama, bukan. Bersama itu karena nanti saudara bisa menghubungkan dengan Yohanes 8:42. Aku datang dan keluar dari Allah. Jadi bersamanya Yesus atau Sang Firman dengan Allah itu bersama ada di dalam. Makanya aku dan Bapa satu kesatuan gitu loh. Karena ada di dalam. Seperti perkataan saya, logos saya, hikmat saya ada di dalam saya gitu loh. Bersama-sama itu pengertiannya gitu. Dan ayat yang ketiga ini luar biasa. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia ini firman yang bersama-sama Allah tadi. Dan tanpa firman, Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah itu, nah terus lompat ke ayat ini aja, 14. Sebelum saya simpulkan, 14 dulu, nanti 18. Karena panjang kalau baca. Firman itu telah menjadi manusia, firman yang mencipta segala macam tadi, yang bersama-sama Allah. Dan segala sesuatu yang menjadikan adalah firman. Ya kan kita tahu bahwa Allah menjadikan sesuatu melalui firman-Nya. Firman itu jadi manusia, diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa saudaraku? Anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang dimaksud anak Allah itu adalah firman Allah. Ini ayatnya gitu loh. Jadi orang Kristen ini bukan agama dewa-dewa, mitologi dewa ya. Dewanya punya anak atau bukan ya. Ini anak ini adalah sebutan. Anak Allah ini adalah sebutan bagi firman yang menjadi manusia. Kira-kira begitu menurut ayat ini ya. Firman jadi manusia dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepada firman jadi manusia tadi sebagai disebut anak tunggal Allah ya. Ayat 18, ini penting ayat 18. 18. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, ingat ya di pangkuan ini istilah ungkapan kiasan. Kita udah belajar Bapa atau Allah itu adalah roh, itu kan ada topik tersendiri ya. Kalau itu kan memang rekamannya agak rusak ya. Bisa lihat di Instagram, masih ya. Nanti saya lain kali mau buat lagi yang setengah jam, coba saya perpendek.
Kan ngerekam sendiri ya, saya buat cepet nanti. Itu ayat-ayatnya saya tunjukkan. Allah itu roh. Tidak bisa dilihat, roh itu tidak berwujud fisik. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak bisa dilihat. Lu termasuk bapak leluhur siapa yang ditemui? Musa. Coba renungan tadi. Musa itu apakah melihat Tuhan? Waktu ngomong-ngomong tadi, berarti ayat ini tidak berlaku dong. Tidak seorang pun. Lah Musa lu Pak. Lu. Coba ayat ini ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi kok bisa ini? Anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, ingat karena Allah itu roh, ini kiasan. Ya, anak yang bersama-sama dengan Allah tadi loh, saudaraku. Ingat ayat 1, pada mulanya firman itu istilah gitu loh. Di pangkuan Bapa karena begitu dekatnya. Dekat di hati. Itu bahasa Yunaninya kolpon karena subjek ya. Saya mencoba lihat Google ya, agak ngaco, maaf artinya rahim. Jadi di dalam. Kolpos itu artinya rahim. Kan luar biasa. Makanya anak Allah, siapa sih yang melahirkan Kristus? Itu kemarin kita sharing-sharing sama Chandra, sama Fandi ya. Pengakuan iman Nikea, raruh tau tambahan. Itu kita selama ini tahu pengakuan iman rasuli, ya pendek. Itu singkat banget. Itu kurang menjelaskan. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Selesai. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita. Tapi kalau di pengakuan iman Indonesia, pengakuan iman yang lengkap, percaya pada Yesus Kristus itu Allah dari Allah, terang dari terang, gitu ya. Allah sejati dari Allah sejati. Jadi dilahirkan bukan diciptakan. Jadi Allah atau Bapa ini melahirkan Yesus bukan menciptakan. Lah bayangkan melahirkan. Saya mau tanya, Bapa itu kalau menurut pikiran kita laki atau perempuan, saudaraku? Ada enggak laki melahirkan? Pak Asnan yang melahirkan Lili, Pak Asnan atau Bu Asnan? Ibu. Ini istilah ini kan berarti kiasan. Allah melahirkan. Allah kan Bapa kita nyebutnya. Masa ada Bapa melahirkan? Ini berarti kiasan. Keluar. Karena keluar, Yohanes 8, nanti balik sini lagi ya. Yohanes 8 ayat 42. Biar Anda ngerti, lahir itu istilah teologis. Bahkan Bapa pun istilah teologis. Allah itu roh itu tidak berwujud kelamin. Tidak berjenis kelamin. Allah itu tidak laki, tidak perempuan. Tidak banci juga. Gitu. Sebenarnya banci itu ya, kalau tidak laki ya perempuan. Cuman kejiwaannya aja, ya tuh, maaf ya, banci, buka celananya. Maaf ya, itu kan kelihatan laki atau perempuan. Kalau dioperasi ya tidak tahu ya, tapi kan tetap tidak berfungsi seperti aslinya gitu loh. Jadi intinya tuh tidak ada. Ya, laki, cuman ada hanya laki dan perempuan, banci enggak ada. Ya. Cuman Adam, bahasa Inggris itu guyonannya orang bule. Adam and Eve, Adam dan Hawa. Eve itu bahasa Inggris. Tidak ada Steve. Jadi Adam dan Hawa, enggak ada yang ketiga. Lah Allah itu enggak laki, enggak pernah roh, tidak berjenis kelamin. Bayangkan melahirkan ini berarti istilah teologis. Yohanes 8:42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku, 1, 2, 3, keluar. Dan datang dari mana? Allah, ini yang namanya kelahiran. Saudara kalau ditanya, Allahmu melahirkan, Allahmu anak iki lho, kok ayat iki. Pocon iki lho. Iki lho jenenge melahirkan, aku datang dan keluar dari Allah kalau itu Bapakmu kan, Allah ini Bapa kan, jika Allah itu Bapa. Mana ada Bapa melahirkan? Ini istilah teologis. Karena Bapa, anak atau firman itu keluar dari Allah. Itu namanya kelahiran. Dilahirkan sebelum segala abad. Saudaraku ya, coba ayat ini bisa dihubungkan dengan Yesaya 55 ayat 11. Ya, terkenal ini. Coba bandingkan dengan ayat ini, Saudara. Banyak sebenarnya apa yang dikatakan Yesus itu berhubungan, terkonek dengan perjanjian lama, dengan perkataan Yahweh sendiri, Bapa sendiri gitu loh. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa gitu loh. Ya, makanya Yesus katakan itu ya sama karena pernah ngomong dan ini diulang lagi. Aku itu loh yang ngomong itu. Kalau saudara belajar bahasa Yunani itu kelihatan pada mulanya firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Theos, hologos, Allah itu ya firman itu tadi loh. Bahasa Yunaninya itu theos.
Allah adalah firman itu. Kalau di Indonesianya kan firman itu adalah Allah. Bahasa Yunaninya keteos dan Allah in hologos adalah sang firman itu. Jadi seolah-olah ini dikatakan itu loh, firman itu yang ngomong pada Musa, berfirman pada Abraham, pada itu yo Allah itu yo firman itu tadi gitu loh, yang ngomong itu tadi loh. 1, 2, 3, demikianlah firmanku Tuhan yang ngomong, yang keluar dari mulutku. Loh apa Tuhan punya mulut gitu? Wong Allah itu roh. Ini istilah teologis, keluar. Yesus ngomong, aku keluar dari Allah. Datang keluar dari Allah. Ada nabi pernah ngomong gitu? Nabi siapapun coba. Enggak, aku keluar dari ibuku. Hanya Yesus yang ngomong, aku keluar dari Allah. Yang keluar dari Maria itu adalah tubuh manusianya. Secara daging dilahirkan dari perawan Maria, secara roh firman itu keluar dari Allah. Ini nanti lain kali belajar Kristus ya, lebih mendalam. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, akan melaksanakan, melakukan. Jadi firman ini yang melaksanakan, melakukan, mengekspresikan, kan pada khotbah tentang ekspresi, yang memanifestasikan, menyatakan dirinya Allah. Itu firman. Paham sampai sini ya? Coba kembali saya cepat, Yohanes 1 ayat 18 tadi, mana waktu ini. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, termasuk Musa, Adam. Nanti saya tunjukkan, Adam pun tidak pernah melihat Allah. Loh kalau gitu siapa yang Pak dilihat Adam? Siapa yang dilihat Adam? Tetapi anak tunggal Allah. Saya coba ini ampekan dulu ya. Kok bisa nih? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, Bapa yang ada di pangkuan, anak tunggal Allah yang dimaksud siapa? Tuhan Yesus. Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang ternyata yang menyatakan tuh ini, yang memanifestasikan, yang exegesatu bahasa Yunaninya, exegomai, yang menjelaskan, yang membuat jadi clear. Jadi yang dilihat itu sebetulnya ini gitu loh. Anak tunggal Allah Bapa di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya mau tanya, ya, Musa, Adam, mulai dari Adam lah, Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, terus Musa. Saya mau tanya, Yesus sudah lahir belum waktu itu? Yesus sudah lahir atau belum waktu itu? Lahir ke dunia? Belum. Tapi sudah ada atau belum? Pinter semua. Itu yang bahasa teologi sebut pra-eksistensi. Pra itu sebelum, eksis itu ada sebelum lahir itu sudah ada. Lah kalau ayat ini ngomong tetap nggak ada yang pernah lihat Allah. Tapi anak tunggal lu kan belum lahir Pak. Lah tunggu dulu. Itu yang menyatakannya. Siapa anak tunggal Allah ini? Ayo tadi. Loh ya Tuhan Yesus. Tapi kan katanya belum lahir ke dunia. Ini yang menyatakan ini yang dimaksud siapa? Ayat 14 tadi loh. 14. Ayat 14. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Kita lihat kemuliaan diberikan kepadanya sebagai itu loh anak tunggal Bapa. Ini loh yang menyatakan Bapa yang tidak kelihatan tadi. Siapa anak tunggal Bapa ini? Nah, Yesus sebelum lahir ke dunia adalah firman itu jadi manusia, firman. Dilek disik. Amin saudaraku. Makanya saya waktu pacaran sama nyonya dulu ya, saya pacaran 2 bulan ya, tidak lama-lama. Saya bukan pacaran, tunangan ya, sudah tunangan ya. Saya tidak mengenal pacaran ya. Doa ditunjukkan Tuhan. Kalau saudara Muslim ngomongnya apa itu ta'aruf ya, ta'aruf. Jadi karena tuntunan Tuhan, nemu ini terus 2 bulan tunangan terus nikah 6 bulan berikutnya. Waktu dia kan saya sudah pendeta, dia baru dibaptis. Nah, pikirnya mau ngimbangi saya kan. Kalau ngobrol biar nyambung. Sini ngomong firman, sini baru belajar. Saya pertama itu ketawa waktu itu. Itu loh ya. Kalau manggil saya kan Pak dulu ya. Itu loh, kan saya gurunya juga ya, guru som dulu. Waktu saya masih pelayanan di Betani. Itu loh Pak Agung ya. Waktu Abraham ketemu Tuhan Yesus ya dulu. Saya dalam hati sempat ya kan terlintas, kapan Abraham ketemu Tuhan Yesus. Tapi ternyata setelah ngerti ya, walaupun keperucut ngomong yang dimaksud ketemu Tuhan kan.
Tapi dia sudah mengingat pra-eksistensi Yesus. Makanya Yesus ngomong, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada, aku yang adalah aku. Orang Israel kan, orang Yahudi tanya, loh umurmu berapa? Kamu belum 50 tahun. Karena mereka nggak sadar Yesus sedang ngomong pra-eksistensinya. Bahkan Abraham itu ada, nanti lain kali kita akan khotbah itu. Saya akan satu topik, ya siapa sih anak Allah itu? Ya, dengan waktu itu ada pertanyaan orang Yahudi, dengan siapakah engkau membandingkan dirimu? Bapak leluhur kami sudah mati, Abraham, Ishak, Yakub. Nabi-nabi sudah mati, engkau siapa? Kalau bukan bapak leluhur, bukan nabi-nabi, apakah engkau lebih besar dari mereka? Siapa engkau ini? Itu nanti. Bahkan Yesus ngomong, Abraham telah melihat hari-hariku. Yesaya telah melihat kemuliaan. Itu bayangkan, Yesus belum ada kok. Yesaya itu ribuan tahun tuh. Lah, siapa yang dilihat Yesaya? Siapa sih yang dilihat? Siapa tadi itu? Musa, Abraham. Siapa sih yang dilihat mereka? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Sang Firman, anak tunggal Allah itu ya Sang Firman Allah. Kan ada yang lain, Firman satu-satunya. Makanya kita beda dengan, maaf ya saudara Hindu yang Tuhannya kan Brahma bisa jelma sendiri, siapa terus Wisnu bisa jadi siapa sendiri, siapa si Siwa jadi siapa. Kalau tidak, kok Bapa jadi siapa, anak jadi siapa, Roh Kudus jadi siapa, enggak ada. Kita beda ya. Makanya ini supaya ngerti gini, tunggal, makanya ada istilah tunggal, gak ada yang lain. Firman itu ya itu yang menyatakan diri ya satu-satunya itu. Itulah yang ditemui oleh para bapak leluhur. Ya. Itulah yang ditemui oleh para nabi. Saya akan tunjukkan lagi satu ayat. Ini kan Rasul Yohanes, banyak orang nuduh, itu ajarannya Yohanes, kadang tuduh ajarannya Paulus. Kita akan lihat Rasul Petrus pun mengatakan hal yang sama, 1 Petrus pasal 1. Saya percepat ya, karena waktu sebentar lagi selesai. 1 Petrus 1 ayat 11. Mulai 10 lebih enak ya. Atau 9 lebih enak. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Keselamatan itu 10 yang telah diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Nah ini Alkitab ini bagus, luar biasa. Maaf ya, saya tidak bandingkan dengan kitab yang lain lah. Alkitab ini luar biasa menjelaskan nabi-nabi itu, maaf ya, terima wahyu itu bukan kayak orang kesurupan atau orang nggak jelas gitu loh. Luar biasa, nabi-nabi itu dipilih Tuhan, diberi hikmat. Kalau di istilah teologi itu mengalami theopneustos. Sopo meneh iki? Theo itu Allah, pneustos itu nafas, dihembusi nafasnya Allah. Ya, theopneustos, dihembusi nafas Allah. Sehingga mereka ini menerima nafasnya Allah, rohnya Allah, sehingga mereka dapat hikmat, dapat penglihatan. Bisa sharing sama saya tadi malam mimpi katanya. Mimpi, ini benar enggak mimpinya? Ternyata di Wahyu ada malaikat itu jalan-jalan itu ada nanti. Wahyu 14. Wah, dapat mimpi. Kita waktu Paskah kan nyanyi ya. Itu pas minggunya ya. Tuhan curahkan rohmu. Wahyu nyanyi semangat. Atas manusia di bumi, biar anak-anakmu menyampaikan nubuatan. Terus itu Yoel pasal 2 itu ya. Beri mimpi dan penglihatan. Anak saya tadi malam sharing di mobil tadi. Pak bener enggak mimpiku ya? Karena selama ini kalau mimpi lupa, tapi kali ini mimpi kok inget terus. Wah, terjadi nyanyinya tadi hari Paskah kemarin ya. Beri mimpi dan penglihatan. Untuk apa? Nyatakan isi hatimu. Biar itu sing ngapal. Dia mimpi luar, ya itu bukan berarti ini kayak pewahyuan, bukan. Mimpi ini mungkin Tuhan bicara kepada dia, persiapkan dirimu. Lihat malaikat di jalan lagi menuai jiwa-jiwa. Kok dahsyat banget mimpinya. Sudah dapat mimpi belum? Penglihatan. Itu loh Alkitab itu. Itu zaman Nabi, Ustaz. Nanti kita akan bahas lain kali ya. Walaupun kita juga harus berhati-hati itu dari Tuhan atau bukan. Tapi intinya 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh siapa? Nabi-nabi. Jadi nabi-nabi itu dapat mempertanggungjawabkan, enggak kayak orang kesurupan terus dapat enggak, sadar. Makanya beda saudara ya. Maaf ya, saya ya pernah membaca bagaimana nabi yang menerima wahyu itu waktu kedinginan tak apa, pokoknya
seperti kayak trans, kalau di kita enggak. Coba saudara nanti teliti ya Yesaya. Lalu aku melihat, lu sadar kan berarti dia ngerti dia lagi ngapain, lagu melihat itu sampai ada Yeremia enggak salah. Apa yang kau lihat? Sorry, nabi siapa gitu loh. Ditanya sama Tuhan, apa yang kau lihat? Wah, aku melihat suatu kaki Dian. Aduh, loh, berarti sadar gitu loh. Ngerti saudaraku? Amin. Jadi para nabi ini waras, sadar. Dia mengalami hembusan nafas Allah Theopneustos, diberi kecerdasan ilahi, beri penyingkapan ilahi, bisa meneliti, bisa menyelidiki. Keselamatan itulah yang diselidiki, diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 11, dan mereka, ini penting saudara, meneliti saat yang mana dan yang bagaimana, yang dimaksudkan oleh siapa? Roh Kristus. Rohnya siapa? Ini bukan Roh Kudus, ini Kristus sebelum menjadi manusia. Sebagai firman, ini adalah roh. Kenapa sehubungannya dengan firman? Roh Kristus itulah yang ada di dalam diri mereka, yaitu roh Kristus ini yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan, bayangkan ini pertanyaan Mas juga, menimpa Kristus. Roh Kristus memberikan ilham, memberikan wahyu kepada para nabi tentang Kristus. Loh ya. Roh Kristus ngomong tentang Kristus yang akan menderita. Yang dimaksud Roh Kristus itu berarti firman, berbicara tentang Kristus. Nanti saya akan nemukan banyak. Saya akan khotbah juga satu kali, ini masih panjang banget nih kalau bertahap ya. Tentang Kristus. Anda, makanya saudaraku, ini belajar teologi ya sedikit ya. Ini belajar, ya enggak, saya tidak memaksakan, maksudnya gini, kadang-kadang kita jangan sampai keliru ya. Jadi gini, Anda kalau menyebut Tuhan Yesus, hati-hati ya, jadi gini, jangan cuma Yesus saja. Yesus itu banyak. Banyak, ada Yesus yang sepak bola itu apa? Yesus, Gabriel Jesus. Yesus yang mana? Yang Tuhan, lo kan cuma satu. Yesus yang mana? Yesus Kristus. Bukan Kristus cuma satu, Al-Masih itu cuma satu. Kayak nama Isa itu banyak. Isa yang mana? Isa Al-Masih. Makanya hati-hati. Ini kan tanpa sadar ya. Jadi ketika Anda nyebut, kalau Yesus yang mana? Tuhan Yesus. Atau Yesus Kristus, enggak apa-apa. Kristus itu juga gelarnya Tuhan. Nah makanya, saudara nyebut Yesus Kristus itu enggak apa-apa. Enggak jangkar gitu loh sebenarnya. Orang Jawa kan, itu masih hormat. Kristus. Atau Kristus Yesus. Kalau saya di WA grup chat itu saya singkat biar enggak panjang-panjang. Kristus sudah mewakili kemanusiaannya, keilahiannya lengkap. Nanti lain kali makanya saya pengen khotbah itu Anda biar ngerti. Ketika Anda menyebut Kristus, Anda sedang mengakui dia Allah yang jadi manusia itu. Nah kalau enggak belajar gini enggak ngerti. Oh betul itu. Ya toh, kadang-kadang maaf ya, saudara muslim itu menerima Isa Al-Masih, enggak ngerti Al-Masih itu apa sebenarnya. Kristus itu kan Kristus. Itu apa? Ya itu loh saudara. Tanpa sadar mereka sedang mengakui gitu. Ya, lain kali saya tunjukkan ya. Makanya kalau enggak belajar enggak ngerti gitu. Nanti kalau lama-lama tahu gak gelem nyeluk Isa Al-Masih, Isa ngono tok. Nabi Isa mungkin ya. Ya tahu Nabi Isa gitu loh. Al-Masih itu gelar yang enggak main-main, saudara. Seperti gelar juru selamat itu enggak bisa di manusia menerima gelar itu, nabi enggak bisa. Al-Masih itu juga satu-satunya. Ya. Oke. Jadi Roh Kristus ini mewahyukan kepada para nabi tentang penderitaan Kristus. Itu banyak tentang Alkitab itu isinya tentang Kristus yang akan menebus dosa. Ini firman. Roh Kristus. Nabi-nabi. Nabi Musa. Ya toh. Jadi kalau gitu Allah menjumpai para bapak leluhur, para nabi. Sebetulnya yang datang itu siapa? Roh Kristus. Mumet enggak saudara? Firman. Tidak ada seorang pun pernah melihat. Loh kok pernah ketemu? Firman, tutup ini aja lah. Adam 1, Kejadian 3 ayat yang jatuh dosa itu biar cepet lah. Kejadian 3 setelah jatuh dosa itu ayat yang saya ini ayat enggak seberapa, kurang apa. 7 ya kita. Oh sorry, 8-nya ya, kurang sedikit, meleset sedikit. Ayat itu kadang meleset 1, 2 gitu. Ketika mereka mendengar, lah ini sebenarnya kalau belajar bahasa asli enggak ada nih, bunyi langkah itu enggak ada. Fonen, cuman bunyi aja.
Jadi ini kan penafsiran, jadi kadang-kadang terjemahan itu nafsir ya. Seolah-olah Allah punya kaki berjalan-jalan. Padahal ini ketika mereka, ini kalau bahasa aslinya ya, mereka mendengar fonen, saya pakai Septuaginta ya, bahasa Yunani, karena saya lebih fokus belajar Yunani. Ketika mereka mendengar fonen, suaranya Tuhan yang berjalan, memang berjalan di dalam taman itu, tapi ya kadang konotasinya ada kaki, padahal Allah itu roh gitu loh. Lewat, berjalan gitu ya. Jadi ini kan dipersonifikasikan, tapi jangan bayangkan Allah punya kaki. Ketika mereka mendengar bunyi ya fonen, Tuhan Allah, Yahweh ya, Yahweh Elohim yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon. Terus ayat 9, tapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman atau berkata, ya. Jadi firman ini karena yang ngomong Tuhan, makanya diterjemahkan firman. Sebenarnya Tuhan ngomong, Tuhan sedang berkata kepada mereka, di mana engkau? Jadi ketika Adam di Taman Eden, ketika Tuhan datang, memang ada seperti suara ya, tapi tidak ada rupa. Ya itu serius sebenarnya. Ono suara, gak ono rupa. Ada suara, tidak ada rupa. Allah itu begitu. Ada suara. Lah suara itu apa? Firman. Di manakah engkau? Jadi Adam itu tidak pernah lihat Allah. Loh, kayak itu tadi tidak ada seorang pun termasuk Adam yang pernah melihat Allah. Tapi nanti minggu depan nanti saya akan jelaskan teofani. Lah bagaimana Pak kalau Allah itu kok dilihat Musa di semak belukar. Terus apalagi dalam awan, tiang api segala macam. Itu namanya teofani. Dan itu bukanlah Allah. Tidak seorang pun pernah berkata Allah. Berarti yang dilihat itu bukan Allah. Allah bukanlah awan, Allah bukanlah api. Itu bukan wujudnya. Itu penampakan. Dan itu siapa nanti? Yesus nanti tunjukkan. Makanya kau melihat aku sama saja dengan kau melihat Bapa. Ya, makanya saya mendorong Anda semakin belajar untuk mengenal Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Karena waktu ya sampai di sini. Jadi Allah itu datang kepada umatnya, pada manusia melalui firman, dan sampai hari ini firman itu telah jadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Allah yang menyatakan Bapa Allah itu kepada kita sehingga kita bisa mengenal. Makanya kita bisa mengenal Allah itu karena Yesus. Tidak ada seorang pun bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah makanya semakin Anda belajar mengenal Yesus, Anda akan semakin mengenal Allah. Anda tidak bisa melompat langsung mau mengenal Allah. Lu Allah itu tidak kelihatan. Allah itu tak terjangkau, transenden. Allah itu tak terhampiri. Allah itu tidak bisa dikenali, tidak mampu. Bagaimana caranya? Ya Allah yang datang. Itu bedanya dengan agama. Allah itu datang dalam melalui firman. Dan firman itu akhirnya menjadi manusia. Sebelumnya belum datang, Roh Kristus itu datang kepada para nabi, para bapak leluhur. Dan pada akhir zaman, kita akan tutup ini. Musik maju. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Kita akan tutup. Ayo bangkit berdiri sambil baca ayat ini yuk saat sama-sama. 1, 2, 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara, apa saudaraku? Berbicara kepada siapa? Nenek moyang kita, bapak-bapak leluhur kita. Mulai dari Adam itu nenek moyang kita. Dengan perantaraan nabi-nabi. Sebelum ada nabi, langsung kepada bapak leluhur. Setelah ada nabi, Tuhan bicara melalui nabi kepada umat Tuhan, nenek moyang orang Israel, umat Israel. Tetapi ayat 2, maka pada zaman sekarang ini, akhir ini, Ia Allah telah berbicara kepada kita. Dengan perantaraan siapa saudara? Anaknya, siapa? Yesus Kristus, firman yang jadi manusia. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh anak tunggalnya ini, oleh sang firman ini. Baca sama-sama, Allah telah menjadikan alam semesta, termasuk saudara dan saya. Makanya firman Tuhan berkata, di dalam Dia, di dalam Kristus, telah dijadikan segala sesuatu, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Saudara dan saya dijadikan oleh firman-Nya. Dan firman itu telah datang, menyatakan dirinya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Datang menyatakan Bapa itu. Ketika Filipus tanya,
Tuhan Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kami ingin tahu. Bapa yang Kau jelaskan, yang Kau ajarkan begitu indah, begitu baik. Kami ingin kenal Dia, ingin tahu Dia. Apa kata Tuhan Yesus? Filipus, sudah sekian lama Engkau bersama dengan aku. Tidak tahukah kamu, tidak sadarkah kamu, bahwa barang siapa melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jika engkau mengenal aku, sama dengan engkau mengenal Bapa. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah, kepada Bapa di sorga, kalau tidak melalui aku. Kata Tuhan Yesus, karena aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Mari saudaraku, saya mendorong jemaat Tuhan di tempat ini, siapapun yang mendengarkan ini, terus belajar mengenalkan Kristus. Tanpa Kristus kau tidak bisa sampai kepada Allah. Tanpa Kristus kau tidak akan bisa sampai pada pengenalan akan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan pribadi, nyatakan. Supaya kami mengenalmu lebih lagi. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan, Kau setia padaku. Singernya satu lagi enggak apa-apa, Mbak? Haleluya. Yang ku pegang, oh hanya janjimu, hanya janjimu. Katakan saudaraku, ku percayakan hidupku. Oh, sama-sama sembah Dia. Ku sembah Kau Allahku, Bapakku, Bapa. Allah adalah Bapamu. Kau dapat memanggil Allah dengan Bapa, Bapakku, sahabatku. Melalui Yesus, melalui imanmu kepada Kristus yang telah menyatakan Bapa itu, Allah yang transenden itu datang melalui Kristus, sehingga kita bisa berseru kepada Dia. Melewati lembah, oh, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapakku, sahabat Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau datang menyatakan diri kepada kami, untuk memberi kekuatan kami, melakukan mujizat-mujizat-Mu dalam hidup kami, memberi pertolongan kepada kami, menyelamatkan kami. Allah Juru Selamat kami, Allah kebangkitan dan hidup kami, Allah nafas hidup kami di dalam Kristus. Kuatan di hidupku. Sekali lagi sambil angkat tangan sama-sama. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewat lembah, ingat orang Israel, sekalipun ada laut yang membentang di hadapan mereka, Tuhan belah laut itu. Orang Israel bisa lewat, lolos dari bahaya, lolos dari maut orang Mesir yang mengejar mereka. Allah keselamatan kita, Juru Selamat kita. Oh Bapa, karena
kami, haleluya. Yesus kekuatan di hidupku. Walau lewat lembah, walau lewati, percaya dengan iman, aku tak ditinggal. Jesus, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Allah juru selamat di dalam Yesus Kristus, penyelamatku, penolongku. Terima kasih melalui firman, melalui firman, melalui firman. Kau berfirman, semuanya jadi. Kau berfirman, maka yang sakit sembuh. Kau berfirman, terjadilah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena firman, kekuatan. Saya ingin khusus hari ini berdoa buat yang sakit. Melalui pujian, saya tidak berdoa secara biasa. Saya diingatkan Mazmur ketika Tuhan berfirman, ketika send his word, mengirim firman, mengutus firman-Nya, maka yang sakit akan sembuh. Don Moon buat lagu ini ya, bagus. Balik kunci F lagi. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Dan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sekali lagi, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Dengan firman-Nya Kau sembuh, saudara. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Taruh di tempat Anda sakit, baik yang di tempat ini, di gereja, di rumah, kau sedang lihat tayangan ini, percaya firman Tuhan Yesus. Makanya kenapa di dunia ini hidup Yesus penuh dengan mujizat, karena Dia adalah sang firman itu. Firmanlah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Firmanlah yang mengadakan mujizat melalui Musa. Tadi kita udah belajar. Dan percaya ketika firman itu dikirimkan, firman itu datang dalam hidupmu, akan sembuh. Bahasa Inggris saya lebih kelihatan. Tidak apa-apa, saya akan nyanyi dulu bahasa Inggrisnya. Saudara taruh tempat di mana kau sakit. Mungkin sakit bukan hanya jasmani, mungkin hatimu, jiwamu, batinmu. Mungkin kau lelah, kau penat, kau letih lesu, beban berat. Taruh di dada itu. Ini langkah profetik. Tapi kalau kau ada sakit fisik, taruh di tempat kau sakit. You are the Lord that
my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, Kaulah Tuhan, that healeth yang sembuhkan aku. You are the Lord, my healer. Kau Tuhan penyembuhku. You send your word, you send your, kau kirimkan firman-Mu and heal mine, sembuhkan sakitku. You are the Lord, my healer. Sekali lagi, saudara. You are the Lord, dan rasakan dengan iman, percaya. That healeth. You are the Lord, my healer. You send your word, you send your word. Kau kirimkan firman-Mu, kau utus firman-Mu and heal my disease. You are the Lord, my healer. Bahasa Indonesia, saudara, sama-sama. Kaulah Tuhan penyembuh, Tuhan penyembuh. Dengan firman-Nya kau disembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Amin. Kau Tuhan penyembuh. Sekali lagi dengan iman, taruh tanganmu di tempat kau sakit. Kaulah Tuhan penyembuh. Kita akan buktikan sama-sama iman kita, Tuhan, bahwa firman Tuhan berkuasa menyembuhkan. Yesus Kristus menyembuhkan. Kau berfirman, sang firman itu ketika datang dalam hidup kita, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, kamu sehat. Sekali lagi, oh, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku dengan firman-Mu, Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku. Hamba berdoa, dengan iman kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman itu adalah Allah. Oleh Dia, oleh firman segala sesuatu dijadikan, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Firman-Mu berkuasa. Firman-Mu menyembuhkan. Firman-Mu memulihkan. Firman-Mu sanggup mengatakan yang tidak ada menjadi ada, ya Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Send your word. Berfirmanlah Tuhan. Kirimkan firman-Mu. Send your word and heal our disease. Sembuhkan ketakutan-ketakutan. Segala kekhawatiran-kekhawatiran. Sembuhkan oleh firman-Mu. Kaulah Tuhan penyembuh. Sembuhkanku.
buat yang sekolah. Saya berdoa, yang sekolah, belajar. Taruh tanganmu di kepalamu. Saya akan berdoa apa firman Tuhan membuat kau cerdas, mengubah. Mungkin selama ini kau kurang oleh kuasa Tuhan dibuat cerdas. Firman Tuhan turun. Firman Tuhan berkata kau akan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang sebayamu yang sekolah, yang kuliah. Dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengubah. Firman Tuhan memberikan kecerdasan. Sembuh. Selama ini mungkin otak yang bebal, otak yang lemot, otak yang lambat. Tuhan akan ubah. Firman-Nya datang dalam hidupmu. Hikmat-Nya datang. Otakmu jernih. Clear. Haleluya. Clear mind. Pikiran yang jelas, jernih, cerdas. Terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yang mengalami jalan buntu juga Tuhan berikan jalan keluar. Firman Tuhan turun. Hikmat-Nya turun. Akan melihat pintu-pintu terbuka. Padang gurun Tuhan akan buat jalan raya. Bahkan sungai-sungai akan Tuhan jadikan di padang belantara yang kering oleh firman-Nya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Buat hari ini kami belajar bahwa Engkau adalah firman, Engkau adalah sang firman. Engkau menyatakan dirimu melalui firman. Kami bersyukur firman itu datang dalam hidup kami. Melalui Kristus yang kami percaya, kami iman. Ada dalam hidup kami, menyertai kami, menyelamatkan kami, menuntun hidup kami dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga yang kami kenal melalui Yesus Kristus yang datang kepada kami. Terima kasih. Ucap syukur yang sudah berdoa akan pulang tinggalkan tempat ini. Akhiri ibadah kami dengan penuh sukacita damai sejahtera. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin.